Halo konco album sastra Jawa, kembali lagi bersama dengan kami. Nah, pada kesempatan ini kita akan ngobrol bincang-bincang santai seputar dunia sastra remaja, sastra anak, khususnya sastra Jawa. Ya. Nah, oke. Nah, bersama dengan Mas Hadi ya. Iya Mas Hadi, kita akan membahas apa ini, isu-isu yang sedang mutakhir, waduh isu mutakhir yang berkembang di dunia sastra remaja, sastra Jawa. Sastra remaja itu adalah sastra idaman. Ya. Kenapa idaman? Istri idaman, suami idaman ada. Nah, ini sastra idaman. Sastra idaman. Ya, karena bagaimanapun juga sastra itu pasti tumbuh dari sesuatu yang kecil kemudian mekar. Karena dipupuk, karena kemudian diberi hiasan-hiasan yang indah oleh berbagai-bagai yang ada di sekitarnya, maka sastra itu akan indah, bisa dinikmati oleh setiap orang. Nah, itulah sastra. Ya. Salah satunya ciri itu adalah bisa dinikmati secara estetis, ya kan? Selain juga fungsional, ada fungsinya. Jadi kalau sastra itu diciptakan dengan kaidah-kaidah yang benar, maka ketika kita membaca dengan cara yang benar pula, di situ ada pesan. Dan ekspresi sastra yang dipaparkan itu pun pasti mempunyai nilai keindahan atau estetik. Itu dia. Tuh. Untuk mencapai puncak estetika sastra, nah caranya piye Mas? Nah, iki. Ini kita berbicara yang dasar dulu ya. Jadi dunia sastra itu adalah sebuah aktivitas yang kaitannya itu manusia itu menanggapi alam ya dengan segala isinya ya. Jadi dunia sastra itu adalah dunia keindahan ya kan. Isinya pasti tentang kehidupan ya. Kehidupan sing piye ya, ada sedih, ada senang, ada haru, ada jengkel, satira ada, ngece-ngece itu, nyindir-nyindir dan lain sebagainya. Nah, di dalam dunia sastra itu ada dua hal yang pokok ya. Jadi pertama ada kreasi dan yang kedua ada apresiasi. Ini dua kutub yang tidak bisa dipisahkan. Loro-loro ning Atunggal. Basa Jawa ini 2 in 1. Jadi di dunia sastra itu ada kreasi. Kreasi itu artinya apa? Kita insan-insan sastra itu pasti akan berkarya. Ada Pak Ayi misalnya ya, mencipta karya sastra. Ada Mas Yohanes Siamto ya, nulis karya sastra. Keguritan misalnya. Kemudian ada Mbak Ardini, ada Mbak Widi, ada Mas Krisna, ada yang mungkin sepuh-sepuh Pak Suparto Broto yang sudah almarhum dan lain sebagainya ya. Mereka adalah kreator. Mereka menangkap fenomena alam itu, diramu kemudian dipaparkan pada masyarakat, disuguhkan melalui kaidah-kaidah atau ekspresi sastra. Nah, lenyuguhke kuwi pasti memenuhi kaidah keindahan dan juga fungsional. Nah, ketika para kreator ini, para pencipta ini menulis, ya kan, hasilnya adalah apa? Tulisan. Misalnya dimuat di buku antologi atau dimuat di novel. Tetapi kalau karya itu tidak ada yang mengapresiasi, dia hanya berwujud artefak atau benda mati saja. Buku yang ada tulisannya tok. Nah, inilah fungsi kutub kedua, yaitu apresiasi. Apresiasi gunanya apa? Adalah menghidupkan roh sastra, roh estetika, dan juga isi karya sastra itu. Pesan apa yang akan disampaikan oleh si kreator, si pencipta, si pengarang, si penyair ini kepada pembaca, maka harus diapresiasi ya. Apresiasi ki piye? Ya diwaca, dibacakan ya, dinikmati ya. Kadang kalau puisi itu dimusikalisasikan. Oh iya. Ya, kemudian kadang juga ada cerpen atau cerkak yang dijadikan drama, film. Ya, film seperti itu. Kemudian
tidak sedikit juga yang apresiasinya itu dilombakan. Yo. Ya, untuk mencapai apa? Mencapai nilai estetik yang sedekat mungkin dengan harapan si pengarang. Ya kan? Semisal ada penyair ya, dia membuat karya mengekspresikan tentang kegundahan. Ya kan? Nah, si apresiator ya ini bagaimana dia nanti bisa memahami ya isi karya tersebut itu sedekat mungkin dengan harapan si pengarang ya. Salah satunya adalah dengan membaca ya kan, seperti misalnya membaca puisi, membaca keguritan ya. Kadang ada yang bisa menangkap rohnya, isinya, karpe ki piye gitu loh. Ada yang bisa menangkap dan ada juga yang tidak ya. Semua tergantung bekal atau sangu dari mereka yang membaca karya. Jadi Mas, membaca karya sastra itu juga perlu sangu. Ya kan? Tidak hanya membaca saja ya. Karena apa? Karya sastra yang baik dan benar itu fungsinya ada dua, itu yang estetik itu ada keindahannya, dan yang kedua itu ada nilai-nilai yang bisa diambil, ada pesan-pesan ya. Nah, pesan itu bisa dilihat dari misalnya kata kunci yang memang disediakan oleh si pengarang melalui kata-kata yang metaforis, ada kiasan di situ, ada pemilihan kata, misalnya diksi. Kenapa seorang konglomerat itu tokohnya itu namanya Paijo? Paijo itu kan identik dengan mereka yang tinggal di desa. Konglomerat itu identik dengan metropolitan. Ini kan dua hal yang berlawanan ya di dalam sosial kemasyarakatan. Tetapi oleh pengarang itu dijadikan satu. Ya. Ini fungsinya apa? Semisal Mas Krishna itu loh, menulis Paijo ya, tapi dia konglomerat. Karpe opo? Mas Krishna pasti mempunyai pesan di situ. Ya. Nah, pembaca itu juga bisa memaknai nama itu dan juga profesi dari si tokoh tersebut. Kenapa sih si pengarang mencipta tokoh ini? Nah, itu salah satu cara kita untuk melihat, untuk mengetahui pesan dari pengarang itu. Ingin cerita apa sih pengarang itu? Nah, inilah fungsi apresiasi. Nah, Mas Afang, akhir-akhir ini kan saya juga sering diajak bercerita tentang puisi, khususnya keguritan lah, keguritan. Jadi kadang-kadang teman-teman remaja itu sering bertanya, Mas, membaca geguritan ini piye Mas? Yang bener piye Mas? Oh iya, aku ngene kok salah iki piye lah. Aku melu lomba geguritan kok ora tau menang. Ada yang seperti itu. Ya, teman-teman dari SSJY itu juga kadang-kadang sering ditanya, caranya gimana Bu? Caranya gimana Pak? Gimana Mas? Supaya benar. Nah, begini. Ini hasil diskusi dan juga evaluasi untuk kita bersama. Jadi baca gurit yang baik, ya, yang benar, ada dua membaca, ya. Betul ya. Jadi ada dua jenis ya di karya sastra itu, dua golongan besar, prosa dan puisi. Oke. Ya kan, puisi kalau di bahasa Jawa geguritan. Nah, ada geguritan, ya kan, ada membaca geguritan, maca gurit. Ya. Ada juga yang ekspresi deklamasi, ya kan. Ada juga ekspresi mendongeng, dan ada juga sesorah. Nah, jenis-jenis ini kadang-kadang memang dilombakan, ya dilombakan. Nah, tetapi tidak sedikit dari teman-teman muda yang menjadi peserta itu, kadang mereka itu salah ruang di dalam berekspresi. Semisal membaca gurit, ya, dia tapi ekspresinya malah masuk ke ruang deklamasi. Ya. Jadi membaca gurit, itu judulnya aja membaca gurit, ya. Maca gurit, ya, maca gurit ya baca aja lah. Baca aja, ya. Di situ ada teks ya, baca aja. Nah, bacalah apa yang memang menjadi isi atau roh dari geguritan itu. Semisal geguritan itu mempunyai nada
yang haru, ya secara otomatis rasa kita ikut haru. Dibacakan haru. Dibacakan haru. Tidak geguritan haru, tapi bacanya salto-salto. Iya, Wah, ini gedruk-gedruk ya, Gedruk-gedruk. bengok-bengok, sorak-sorak seperti berarti itu. tidak harus bengok-bengok ya baca gurit itu. Baca gurit tidak, ya. Tergantung rohnya tadi. Ya, tergantung rohnya. Jadi ketika teman-teman muda itu ya beberapa memang dalam tanda petik salah ruang ya. Mereka itu teatrikal ya. Mereka itu banyak berekspresi dengan mimik, dengan gestur yang apa ya begitulah. Jalan ke sana, Jalan ke sana. kemari. Bahkan ada yang sering gulung-gulung. Gulung-gulung, nibo, kemudian melempar apa? Teksnya gitu. Waduh, ya. Ya, jangan dilempar lah. Itu karya. Bukan artefak lagi, tapi itu sebuah karya yang mempunyai roh ya. Jadi, ketika kita membacakan apa saja ya atau gurit lah semacam itu, tetapi kita menggunakan ekspresi yang teatrikal, ini masuknya deklamasi. Jadi perbedaan besarnya adalah ketika deklamasi itu memang seluruh gerak tubuh itu memang menjadi lebih dominan seperti itu. Tetapi ketika membaca gurit itu memang hati kita, kemudian ekspresi gerak tubuh kita itu menjadi yang nomor dua. Yang pertama adalah rasa ketika kita membacakan karya tersebut, ya seperti itu. Terkadang ketika kita sangat menghayati, maka tangan ini akan bergerak dengan sendirinya untuk menyangatkan rasa yang kita ungkapkan. Ya. Seperti semisal ya membaca gurit Siter Gading. Oke. Siter Gading itu masterpiece. Jaimin Kak. Pak Jaimin Kak ya. Nun sewu Pak Jaimin. Ya. Ketika Masternya kita, geguritan. Masternya geguritan, pernah memperoleh rancage juga. Nah, ketika kita paham dengan geguritan itu, pasti rasa kita itu akan senyap, akan hanyut di dalam rasa-rasa yang rendah hati. Dengan metafora siter. Iya, siter. Dinglang seperti itu. Ya, ketika kita sudah tune ya dengan rasa dan gambar yang diciptakan oleh Pak Jaimin dengan metafora yang dihadirkan oleh Pak Jaimin itu, maka kita akan terhanyut dan juga akan membacakan dengan nada-nada yang memang seirama dengan rasa siter itu. Ojo mbok setel kenceng iki siter. Bukan ojo mbok setel kenceng iki siter. Nah itu, saya pernah juga ada yang membacakan seperti itu. Malah pedot siternya ya Mas ya. Karena peserta itu terlalu ekspresif, bersemangat, sehingga semangat itu mengabaikan roh, rasa, atau nada dari gurit itu. Ingat ya, gurit atau puisi itu punya nada. Ya, buktinya apa? Tidak semua puisi itu bisa dimusikalisasikan. Iya, itu bukti bahwa puisi itu, genre puisi itu punya nada. Ketika si penyair itu benar-benar menyiapkan membuat puisi atau geguritan, maka ketika kita membaca dengan hati yang sudah pas dengan isinya tersebut, kita mampu untuk merangkul rohnya, maka apa yang keluar dari situ pasti akan bernada dengan nyaman, dengan indah, seperti itu ya. Jadi kalau geguritan, ya kalau Mas Apang maca gurit itu rasa petrakilan, sak cukupe wae. Rasa dulu. Ketika rasa itu benar-benar sudah tune, ya kan, nanti akan ekspresi tubuh itu, body language itu akan menyesuaikan. Mata juga akan menyesuaikan. Bergerak sendiri Seperti itu. Ojo gulung-gulung. Kecuali kalau geguritannya bahas dadar gulung ya. Ya, seperti itu. Ya. Nah, itu geguritan. Jadi kalau terlalu ekspresif, teatrikal itu nanti dikira deklamatif. Itu ada lombanya sendiri, ada ruangnya sendiri, ya, gitu. Nah, dongeng itu juga ada ruangnya sendiri. Kalau dongeng itu kan memang
materinya berbeda. Di situ ada dongeng ya. Bahasa-bahasa kiasnya itu memang kurang di situ. Oke. Mas Adi, untuk bahan geguritan, kita punya bahan nih geguritan. Kalau bahan geguritan itu bisa diapresiasi, dimunculkan dalam wujud apa saja. Tadi sudah membaca geguritan, Dibacakan saja, deklamasi, ya, terus musikalisasi. musikalisasi. Ini yang apa? Saya rindu ini ada musikalisasi geguritan sebenarnya. Kapan dibuat? Boleh untuk edisi selanjutnya dari album Sastra Jawa kita buat iya. musikalisasi geguritan seperti itu. Ada juga yang mungkin ya benar-benar dinyanyikan. Dinyanyikan mungkin dengan apa nada-nada yang sesuai dengan lirik yang ada, dengan rasa yang ada. Jadi lagu pop. Ya. Bisa juga sebenarnya, Jadi terus bahan campur itu sari ya. itu bisa juga. Ingat Apa Mas? Jadi aku kompor. ingin mencintaimu dengan sederhana. Oh ya. Passaparti. Nah, itu kan sebenarnya puisi yang akhirnya melegenda dilakukan. dalam tanda petik karena Atau kalau dinyanyikan. dibalik ya Mas, kalau bahan membuat lagu itu kan kalau dihilangkan nadanya ya jadi geguritan ya. Iya, kalau puitis. Ya. Lagu-lagu Didi Kempot diwaca kaya maca geguritan ya bisa ya. Iya. Kalau puitis ada metaforanya. Ya. Dengan Ya. Harus ingat juga loh, apa namanya, perbedaan prosa dan puisi. ya. Ada metafora, ada kias, ada tafsir. Oh, iya. Jangan hanya cerita apa meloho. Saya ingat bahasanya Pak Ayi itu meloho. Jadi Los-losan. oh, jadi kurang ditata ya, pengen ngomong seperti itu. Ya, begitu. Konco album Sastra Jawa sudah paham kan? Baca geguritan itu seperti apa, deklamasi geguritan seperti apa, terus apa teatrikalisasi geguritan. Terus ada juga yang paling ditunggu-tunggu sama Mas Adi adalah musikalisasi geguritan. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengulik, membahas lagi hal-hal lain seputar sastra di dunia remaja, anak-anak, yaitu sastra Jawa. Oke, terima kasih Mas Adi. Kita ngobrol lagi selanjutnya. Salam konco album Sastra Jawa. Salam Rahayu. Salam Rahayu.